Seorang muslim dituntut menjadi pribadi yang cerdas serta memiliki pengetahuan yang luas. Segala pengetahuan yang dapat membantu manusia dalam menjalani kehidupan dapat diperoleh dengan cara belajar. Betapa Allah mengagungkan ilmu dan orang-orang yang belajar tergambar dalam firman pertamanya, yaitu perintah untuk membaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dialah Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dialah Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Membaca sendiri merupakan salah satu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Berbagai ilmu dari masa ke masa dituangkan melalui tulisan. Ada perkataan dari Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka hendaklah raih dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka hendaklah raih dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses pada keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah raih dengan ilmu pula. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kunci meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat dapat diperoleh dengan belajar. Masalah pendidikan adalah masalah pemahaman tentang hakikat manusia, satu-satunya makhluk Allah yang diberi wewenang sebagai khalifah dengan tugas utama memakmurkan alam dan menciptakan kesejahteraan bagi kepentingan kemanusiaan. Inti persoalan manusia adalah ikhtiar memberdayakan fitrah dan seluruh potensi baik manusia. Pemahaman yang keliru tentang fitrah akan melahirkan proses pendidikan yang gagal memerankan dirinya sebagai alat memanusiakan manusia. Karena pendidikan hanya melahirkan disharmonisasi aspek-aspek kepribadian manusia. Al-Quran sebagai sumber pendidikan yang universal sepanjang sejarah kemanusiaan telah berhasil menunjukkan dirinya mampu menuntun ke arah yang sangat tepat. Bagaimana mestinya pendidikan mampu melahirkan, memelihara, mengembangkan, dan membina kesucian dan kesempurnaan fitrah manusia. Pemuda di setiap umat adalah tulang punggung yang membentuk komponen pergerakan, karena mereka memiliki kekuatan yang produktif dan kontribusi peran yang terus-menerus. Dan pada umumnya, tidaklah suatu umat akan runtuh karena masih ada pundak para pemuda yang punya kepedulian dan semangat yang membara. Maka, pemuda muslim memiliki peran penting dan posisi strategis untuk membangkitkan mereka agar berperan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu, hendaklah para pemuda Islam untuk bersegera bersemangat untuk menuntut ilmu. Karena pendidikan Islam menjadi tumpuan harapan bagi lahirnya manusia-manusia terdidik yang mampu membangun masyarakat Islam di tengah-tengah masyarakat dunia dan sekaligus membuktikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Namun demikian, patut disadari bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam belum menemukan bentuk idealnya yang mampu mengembangkan potensi umat Islam dalam mengejar ketertinggalannya itu. Persoalannya, apakah Islam memang tidak mempunyai konsep tentang pendidikan? Kalau kita menyadari akan kekurangan ini, maka tanggung jawab kita semua adalah mencari rumusan-rumusan baru, baik secara organik, sistematik maupun fungsional, tentang pendidikan Islam yang mampu menjawab persoalan-persoalan umat masa kini dan mendatang, tanpa meninggalkan acuan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Pada kehidupan masyarakat yang semakin berbudaya dengan tuntutan hidup yang makin tinggi, pendidikan ditujukan bukan hanya pada pembinaan keterampilan, melainkan kepada pengembangan kemampuan teoritis dan praktis berlandaskan konsep-konsep berpikir ilmiah. Dengan demikian, antara pendidikan dan masyarakat terus berkompetensi untuk maju,
Itulah salah satu ciri dari masyarakat yang dinamis, dengan pendidikan sebagai salah satu tumpuan kemajuan perkembangan hidupnya. Pendidikan Islam berusaha merealisasikan misi agama Islam dalam tiap pribadi manusia, yaitu menjadikan manusia sejahtera dan bahagia dalam cipta Islam. Bantinglah otakmu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini. Tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa.